Alur dan cara pendaftaran RPL STTIND Padang. Melakukan kunjungan ke website dengan domain sisfo-rpl.stin.ac.id. Ketika web sudah terbuka seperti ini, 1. Program studi yang membuka jalur RPL. 2. Mekanisme pendaftaran. 3. Jadwal pelaksanaan. 4. Biaya pendidikan. 5. Informasi lanjutan. Pendaftaran bisa dilakukan dengan cara menekan tombol daftar seperti petunjuk di gambar. Peserta diminta untuk mengisi informasi awal seperti nama, username, email dan password, serta peserta juga diharuskan menyetujui syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam program RPL. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, maka peserta diarahkan ke halaman dashboard dengan menu seperti tertera di gambar, di mana setiap menu merupakan isian penting dari program RPL. Agar dapat mengisi data RPL, peserta diminta untuk mengaktifkan akun dengan cara memverifikasi akun melalui email yang telah didaftarkan sebelumnya. Buka inbox, kemudian akan terlihat email verifikasi dari sistem. Silahkan menekan tombol verify email address untuk mengakses semua menu. Pada tahap ini semua menu akan bisa diakses. Selanjutnya pilih menu biodata untuk mengisi informasi dasar mengenai diri peserta. Pada menu biodata akan terlihat beberapa isian yang harus diisi seperti foto, tempat lahir, tanggal lahir, dan lainnya. Untuk melakukan upload foto, arahkan mouse ke atas nama peserta kemudian tekan tombol update. Selanjutnya pilih foto dengan ketentuan di bawah ini. Selanjutnya pada menu ini peserta mengisi informasi yang tertera pada web. Hal terpenting adalah melakukan pemilihan prodi yang akan diikuti RPL. Setelah semua data tersimpan akan terlihat data sesuai dengan yang diisi sebelumnya. Agar berhati-hati dalam pengisian data. Selanjutnya peserta dapat melakukan pengisian riwayat pendidikan dengan memilih submenu pendidikan yang berada di bawah menu riwayat. Akan terlihat data yang masih kosong pada menu riwayat pendidikan. Untuk melakukan penambahan, cukup dengan menekan tombol tambah. Setelah menekan tombol tambah, akan tampil sebuah form yang berisikan inputan informasi mengenai pendidikan mulai dari jenjang pendidikan, nama satuan pendidikan, bidang studi, dan lain-lain. Setelah data inputan terisi, maka tekan tombol save untuk menyimpan data. Secara otomatis data yang telah tersimpan akan tampil pada daftar riwayat pendidikan beserta file pendukung seperti gambar di atas. Jika terdapat kesalahan ataupun ketidakcocokan data, dapat melakukan penghapusan data dengan menekan tombol hapus. Berikut form yang wajib diisi. Setelah semua data riwayat dilengkapi, maka selanjutnya peserta bisa memilih mata kuliah RPL dengan cara membuka menu RPL dan pada submenu evaluasi capaian pembelajaran. Mata kuliah akan tampil sesuai dengan program studi yang dipilih pada biodata. Di tabel ini peserta dapat melihat beberapa informasi mata kuliah seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan capaian pembelajaran. Peserta dapat memilih mata kuliah yang akan diikuti dalam program RPL dengan cara menekan tombol checklist, kemudian kembali ke menu RPL. Akan tampil daftar mata kuliah yang telah dipilih beserta keterangannya. Ketika peserta menekan tombol isian yang masih kosong, maka akan tampil formulir evaluasi diri capaian pembelajaran. Pada tahap ini peserta dapat menilai diri sendiri terhadap capaian pembelajaran yang ditawarkan dengan memilih proficiency pengetahuan sangat baik, baik dan tidak pernah. Selanjutnya, untuk melakukan pembuktian terhadap capaian pembelajaran tersebut, peserta dapat mengupload buktinya di kolom upload. Selain menggunakan file yang telah diupload sebelumnya, peserta juga bisa mengupload file baru dengan menekan tombol upload kemudian memilih jenis bukti yang akan diupload. Selanjutnya pilih file dan upload. Selain dari dua metode tadi,
Peserta juga dapat melampirkan bukti melalui media Google Drive. Peserta akan diminta untuk memilih login akun Google tempat penyimpanan file. Kemudian mengizinkan sistem untuk membaca Google Drive. Peserta dapat memilih file yang ada pada Google Drive untuk dilampirkan sebagai pembuktian capaian pembelajaran. Akan terlihat tampilan evaluasi diri seperti gambar yang telah diisi dan dilampirkan bukti pendukung. Jika terdapat file bukti yang tidak sesuai, maka peserta dapat menghapusnya dengan menekan tombol X pada file. Pada bagian ini akan terlihat evaluasi diri yang sebelumnya 0 menjadi terisi sesuai dengan pilihan pada saat pengisian evaluasi diri. Selanjutnya peserta dapat menjawab soal dengan menekan tombol link keterisian soal. Silahkan melakukan pengisian jawaban kemudian tekan tombol next untuk menyimpan jawaban dan membuka pertanyaan berikutnya hingga selesai. Kemudian kembali ke menu evaluasi diri. Pada tahap ini peserta akan melihat keterisian soal dari jawaban yang telah diinputkan sebelumnya. Jawablah semua soal dan pertanyaan dengan benar. Selanjutnya mahasiswa dapat melakukan pengajuan semua mata kuliah RPL jika sudah terisi dengan baik dengan menekan tombol ajukan pada form ajuan RPL. Sebelum melakukan validasi, peserta membaca semua ketentuan sebelum melakukan validasi. Perlu diperhatikan ketika tombol validasi ditekan, maka semua formulir isian evaluasi diri dan soal pertanyaan tidak dapat diubah lagi. Di sini mahasiswa akan diminta untuk memantau setiap proses perkembangan ajuan RPL sampai dengan keterangan lulus, tidak lulus. Sekian alur pendaftaran ini kami berikan. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi nomor di bawah ini.